Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali Anda menyaksikan program Sapa Kalsel. Bersama saya hari ini Aulia Tasya. Kita akan membahas tentang gegap gempita KUHP baru, melindungi atau mengekang. Bersama saya sudah hadir di studio Kompas TV Banjarmasin, Bang Syamsul Khair dari praktisi hukum pidana. Betul. Selamat datang Bang di studio Kompas TV Banjarmasin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini dipanggilnya Bang supaya lebih mudah ya. Hai Raja. Bang Hai Raja cukup. Oke Bang Air. Kita akan membahas soal KUHP ini lagi ramai. Apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP ini kan baru saja disahkan pada tanggal 18 November kemarin ya. Yang mana kembali menuai kontroversi bagi masyarakat. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin kontroversial? Mungkin bukan hanya tentang pengesahannya yang terkesan terburu-buru ya. Dari munculnya draftnya sejak 2 bulan yang lalu ya Bang. Sampai pengesahannya itu di bulan November itu sekitar 2 bulan lalu udah disahkan aja gitu. Apa sih yang sebenarnya membuat KUHP ini menjadi kontroversial di masyarakat, Bang? Jadi kembali pada mungkin yang dibilang kontroversial itu artinya memang dari pihak pembuat undang-undang semestinya juga melihat urgensinya. Apa sih urgensinya atau yang melatar belakangi KUHP ini harus diselesaikan dan segera. Yang mengacu pada KUHP kita yang lama itu masih warisan kolonial Belanda ya. Oh iya, lama sekali lama ya. sekali dia di situ. Cuman dalam hal ini ya dianggap untuk sekarang itu tidak relevan lagi sudah. Tidak relevan, itu bisa lihat dari perkembangan hak asasi, teknologi dan kompleksitas kejahatan modern. Artinya memang kalau memakai KUHP lama mungkin akan berpengaruh dalam hal penegakan nantinya. Oke, berarti KUHP yang baru ini dia lebih mengedepankan hak asasi masyarakat gitu ya di dalamnya? Iya betul, karena di sana memang hak asasi itu bisa dilihat dari semenjak seseorang dipanggil ke polisi atau ke pihak yang berwajib, dia sejak dari itu sudah boleh didampingi oleh advokat atau pengacara. Sedangkan untuk KUHP sebelumnya itu masyarakat baru bisa didampingi itu sejak kapan? Sejak ditetapkan sebagai tersangka atau di ranah penyidikan. Namun dengan KUHP baru ini masyarakat punya hak asasi untuk dibela sejak di tahap penyelidikan tahap penyelidikan atau semacam klarifikasi lah dulu di awal. Oke. Dari semua pasal baru dalam KUHP ini, apa sih pasal yang paling kontroversial dan kenapa pasal tersebut memicu reaksi keras dari publik, Bang? Kalau terkait mengenai yang kontroversial itu ya jelas publik menilai salah satu contoh itu pasal penghinaan terhadap negara atau aparat. Nah di sini mungkin yang perlu kita cermati seandainya memang ditelaah dengan baik itu bisa menimbulkan kontroversi seperti bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar, di mana hak kita untuk menyampaikan aspirasi itu dilindungi secara hukum. Berarti saat ini dengan KUHP baru masyarakat lebih bebas ya dalam mengkritik? Ya kalaunya dibilang lebih bebas tidak juga sih. Artinya memang menyampaikan sesuatu tapi ada batasan. Secara normatif dia ada batasan, tapi untuk mekanisme di lapangan nanti harus disesuaikan. Oke. Justru dalam KUHP baru malah dibatasi ya sebenarnya kalau misalkan dalam mekanisme di lapangannya, karena ada batasan-batasan tertentu dalam menyampaikan pendapat. Artinya memang kalau secara mekanisme atau secara normatif itu sebelum adanya KUHP baru juga KUHP lama memang sudah ada. Cuman dalam hal ini ya tetap menjadi pro kontra karena tadi di pasal tersebut memang bisa dilihat yang namanya orang menyampaikan sesuatu kepada pejabat ataupun kepada aparat. Ya semestinya memang dilindungi oleh undang-undang. Cuman dalam hal ini ya karena ada munculnya pasal ini otomatis mungkin keterbatasan lagi penyampaian. Berarti masyarakat harus lebih hati-hati dalam mengutarakan kritik begitu? Ya menyampaikan kritik itu memang bisa, cuman ada yang harus dipertimbangkan dalam hal penyampaian itu. Oke.
Terkait delik aduan Bang, bagaimana KUHP baru ini dapat mengubah cara masyarakat itu berinteraksi dalam proses hukum? Terus apa sih dampak positif dan negatifnya dari perubahan ini? Terkait mengenai delik aduan yang ada dalam KUHP itu memperjelas mekanisme delik aduan tersebut. Artinya yang dulu korban bingung arahnya ini perkara saya ini akan kemana. Sekarang itu akan lebih jelas. Cuman dalam hal ini memang dampak positifnya akan mendorong mediasi dan efisiensi. Dalam dampak negatifnya ada potensi korban akan disuruh mencabut laporan. Nah, memang ada dua aspek di situ yang seperti mata koin lah. Iya. Samping-sampingnya berbeda ya. Iya, berbeda. Berarti apakah revisi KUHP ini dapat memberikan jaminan yang lebih kuat sebenarnya terhadap masyarakat gitu dalam proses hukum? Kalau Atau dalam justru ada pembatasan haknya gitu? Dalam hal ini KUHP sendiri memang penyempurna, lebih sempurna daripada KUHP terdahulu. Cuman dalam hal ini tetap saja kita masyarakat tetap harus cermat dalam hal pelaksanaan di lapangan. Gitu. Cermat. Dalam KUHP baru ini Bang, ini gimana sih KUHP baru ini dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan kejahatan cyber? Karena kan kejahatan bukan hanya di lapangan ya, tapi juga ada kejahatan cyber yang sebenarnya itu tidak ada pada KUHP sebelumnya. Nah ini kan menjadi revisi ya terhadap KUHP baru Bang. Tapi bagaimana KUHP baru ini dapat mengakomodasi perkembangan teknologi ini terhadap kejahatan cyber? Mungkin jawabannya kita tahan dulu di segmen selanjutnya. Saudara tetap bersama kami di program Sapa Kalsel. Saudara, Anda masih menyaksikan program Sapa Kalsel bersama saya Aulia Tasya di sini dan juga Bang Syamsul. Bang Khair ya. Iya. Kita kembali ke pertanyaan tadi sebelumnya terkait kejahatan cyber yang dibahas pada KUHP baru ini ya. Yang sebenarnya sebelumnya tidak ada dibahas pada KUHP lama. Apalagi katanya tadi sempat dibahas juga di belakang layar terkait kejahatan segitiga itu. Penipuan segitiga. Penipuan segitiga itu ada benang merahnya kah terhadap kebijakan baru ini? Ada. Oke, gimana tuh Bang? Ya, jadi ini sebenarnya dengan adanya KUHP baru yang mengatur mengenai kejahatan cyber, ini merupakan langkah maju implementasi terhadap tantangan teknis. Nah, cuman dalam hal ini ya segala sesuatu kebijakan ataupun aturan yang dibuat itu tetap harus didiskusikan secara teknis. Cuman dalam hal ini ya hukum istilah gerobak, sementara masyarakat istilah yang menariknya. Jadi artinya tuh kita harus beriring. Sebagai gerobaknya masyarakat yang menariknya gitu. Iya betul. Itu jadi seperti itu fenomenanya. Oke. Kita beralih ke pertanyaan lain ya Bang, terkait pasal-pasal tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ini sempat dibahas tadi ya, termasuk pasal yang kontroversial juga terhadap KUHP baru ini. Bagaimana ahli hukum sendiri, apalagi Abang sebagai praktisi hukum melihat potensi penyalahgunaan pasal ini untuk membungkam publik gitu? Iya, artinya mengenai pasal ini tentunya pasti ada potensi penyalahgunaan. Nah, ini biasanya kaitannya dengan rawan yang dijadikan sebagai politik. Nah, jadi sebagai politik, jadi akhirnya apa? Tidak objektif karena kriterianya itu belum tentu objektif, masih subjektif kadang, sehingga membuang ruang publik itu terkesan kriminalistik. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dipandang sama masyarakat sipil, makanya menjadi kontroversial ya Bang? Iya betul, itu wajar masyarakat menilai seperti itu. Oke, berarti ada potensinya Bang? Ada potensi memang. Oke. Tapi dapat diminimalisir kah dalam proses atau mekanismenya nanti? Artinya karena kan sudah bisa didampingi sama penegak hukum sama pengacara tadi ya. Iya betul. Artinya nanti peran pengacara di situ. Artinya melihat bagaimana proses hukum itu berjalan, bagaimana proses hukum itu berlanjut, bagaimana mekanisme hukum itu dilanjutkan, misalnya dalam proses pemanggilannya, proses penetapan sebagai tersangka mungkin, atau proses lanjutan nanti
penegak hukum berada di situ pengacaranya. Oke, berarti apakah revisi KUHP ini pada akhirnya bisa memadai dan memberikan batasan yang jelas nih antara kebebasan publik dalam berpendapat dengan tindakan pidana sendiri, Bang? Artinya secara normatif itu ada batasan, Oke. secara normatif, namun dalam praktik masih kabur. Masih kabur Masih ya? kabur dalam Karena praktek. perlu melihat bagaimana nanti mekanismenya di lapangan, Bang ya? Betul, karena potensinya tadi kan masih ada, terutama mungkin pada proporsi-proporsi tertentu seperti aktivis, jurnalis atau masyarakat yang vokal lah semacam itu. Baik. Bagaimana revisi KUHP ini dapat mempengaruhi independensi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi, Bang? Tadi sempat dibahas juga ya dalam praktik penegakan hukum pidana. Ya, artinya terhadap KPK atau dari penegak hukum yang menangani korupsi tentunya akan juga ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Iya, pengaruhnya ada. Itu di ruang geraknya terhadap penyidikan dan penuntutan, terutama mekanisme pra-peradilan dan legalitas penyadapan itu dipersempit. Berarti KPK dalam bergerak saat penyelidikan itu dipersempit ya? Iya. Karena ranahnya itu difokuskan sama para penegak hukum Iya. di lapangannya dan juga Polri termasuk, Bang. Iya. Secara khusus di Kalimantan Selatan sendiri bagaimana, Bang? Apakah ada tantangan unik nih dalam implementasi KUHP baru mengingatkan karakteristik masyarakat dan tipologi kejahatan di Baduma sendiri itu berbeda ya, Bang ya? Artinya kalau terkait mengenai di Banua kita, artinya yang jadi tantangan itu hukum atau aturan ini harus dipublikasi secara merata. Artinya disampaikan dulu, didiskusikan dulu bagaimana standarisasi penerapannya. Jadi kalau tidak ada standarisasi nanti akan memilih persepsi masing-masing. Didiskusikannya berarti sama siapa nih, masyarakatnya kah? Antara pemerintah harus ada sosialisasi kan terhadap masyarakat? Iya, sebenarnya Bang? sosialisasi dulu, mengundang salah satu pihak terkait yang memang membidangi itu, baru nanti pihak terkait itu yang akan mewakili masyarakat ketika terjadi diskusi dan sebagainya. Baik, ini termasuk ya pembahasan tentang bagaimana KUHP baru ini mengatur proses restoratif justice. Betul. Nah, ini apakah efektif gitu untuk tindak pidana ringan atau justru dapat berpotensi ini mengesampingkan keadilan secara substantif? Artinya terkait mengenai restoratif justice itu diadopsi sudah di dalam KUHP ini. Cuman untuk lebih pada tetap berpedoman pada keadilan bagi pihak korban juga. Oke, jadi tetap memperhatikan hak asasi si korban Si korban tadi ya, artinya tidak semata keadilan bagi pihak pelaku, tapi juga keadilan bagi pihak korban. Oke, tadi kita bahas ya, Bang, terkait kewenangan atau pembagian job desk istilahnya Ya, terhadap betul. beberapa instansi termasuk penegak hukum ya, Bang. Ya, betul. Tapi akan kita bahas setelah segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di program Sapa Kalsel. Saudara, Anda masih menyaksikan program Sapa Kalsel bersama kami di sini. Saya Aulia Tasya dan juga narasumber kita pada hari ini, Bang Khair ya. Siap. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih mekanisme penegakan hukum dan tentunya harapan dari masyarakat ya. Apalagi soal persoalan ini masih bergulir ya. Masih ada demonstrasi di beberapa daerah tentang KUHP baru ini, Bang ya. Betul. Terkait mekanisme penegakan hukum. Yang terlibat di dalam KUHP baru ini ada polisi, jaksa dan juga hakim ya. Iya. Oke, termasuk di Kalimantan Selatan sendiri. Iya. Nah, apakah ini tuh mereka ini sudah memiliki kesiapan secara teknis dan juga pemahaman yang memadai untuk menerapkan KUHP baru ini? Gimana, Bang? Kalau terkait mengenai pemahaman itu kita memfokuskan pada mahasiswa ya, yang sebagai pemikir biasa. Oke. Dan juga masyarakat secara umum, dalam hal ini publik ya. Ini kita melihatnya terhadap produk baru ataupun undang-undang yang baru itu jangan dilihat secara emosional, artinya lebih pada fokus pada perbandingan pasal yang dianggap kurang kontroversi, dampak HAM dan juga relevansi terhadap
penegak hukum. Oke. Artinya itu terbatas itu saja, jangan meluas. Namun masyarakat kan kita tidak bisa menghalangi ya, Iya, ketika betul. itu sudah dipublikasikan ke publik, pasti ada aja yang merasa ini nggak cocok, Iya. ini nggak bisa diimplementasikan, ini akan Iya. merugikan. Hal Iya. seperti itu kan nggak bisa dihindari ya Bang. Betul. Nah, bagaimana aparat penegak hukum sendiri di Kalimantan Selatan, apakah sudah siap dengan KUHP baru ini Bang? Artinya dengan adanya KUHP baru ini, aparat penegak hukum semestinya memang menyiapkan diri. Namun sampai saat ini saya pikir mungkin masih sepenuhnya belum siap. Masih dalam proses Dalam persiapan ya? persiapan. Nah, jadi dibutuhkan pendidikan lanjutan. Artinya pendidikan hukum lanjutan, standarisasi praktik, dan juga sarana pendukung. Kenapa? Supaya tidak tiap daerah itu tidak memakai persepsi masing-masing. Baik. Nah, seperti itu. Berarti perlu ada Standarisasi. Iya, bukan cuma mediasi kepada masyarakat, tapi juga standarisasi kepada para penegak hukumnya sendiri ya Bang? Betul, supaya sama semua. Oke. Apa sih saran utama nih dari Bang Khair sendiri sebagai praktisi hukum ya, kepada masyarakat sipil dan juga mahasiswa untuk memahami dan menyikapi kontroversi KUHP baru ini Bang, secara kritis dan juga konstruktif? Iya, dalam hal ini ya saya minta sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, artinya kepada masyarakat ataupun publik jangan melihat sesuatu dengan secara emosional, tapi lebih fokus pada perbandingan-perbandingan. Di antaranya mungkin perbandingan pasal dengan KUHP yang lama ya? Iya, perbandingannya, terus tuh mengenai dampak HAM-nya dan juga relevansi terhadap praktek penegak hukum. Nah, itu yang harus dicermati. Baik. Dalam konteks sistem peradilan pidana, apakah revisi KUHP ini lebih menitik beratkan pada aspek kepastian hukum atau keadilan substantif? Keadilan hukum kan bagi masyarakat ya tentunya. Iya. Gimana tuh Bang? Artinya revisi ini revisinya memang cenderung mendorong pada kepastian hukum. Cenderung. Tapi belum sepenuhnya memastikan keadilan substantif. Nah, seperti itu. Kenapa tuh seperti itu Bang? Artinya niat bagi si pembentuk undang-undang memang secara niatnya itu memberikan kepastian hukum, tapi terhadap keadilan substantif itu tergantung pada penegak hukumnya tadi. Kesiapan penegak hukumnya tadi dalam hal melaksanakan. Apabila penegak hukumnya tadi belum siap dalam membela masyarakat tadi ya, walaupun mekanisme yang KUHP baru ini sudah dijalankan, betul, itu belum tentu bisa terlaksana keadilan substantifnya. Oke. Iya. Apakah ada langkah atau check and balance hukum yang dapat diambil nih Bang, jika dalam implementasi nanti ditemukan pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, termasuk yang tadi sempat dibahas ya Bang? Iya. Soal kritik atau kebebasan berpendapat. Iya. Itu sebenarnya mekanisme itu sudah pernah ada dan saya coba sampaikan kembali, artinya mekanisme itu bisa dibuat melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi melalui jalur utama koreksi. Nah, itu seperti itu. Oke, dan itu tentunya kewenangan dari penegak hukum ya Bang dalam pelaksanaannya. Betul. Nanti dari masyarakat mungkin bisa menyampaikan melalui penegak hukum terkait, dalam artian nanti seperti apa mekanisme untuk dilanjutkan ke tahap Mahkamah Konstitusi tadi. Oke, kita sebelum membahas tentang harapan ya Bang terkait KUHP baru ini kan para masyarakat sipil yang berdemonstrasi itu terkait pembahasan KUHP baru ini, mereka menilai bahwa ini terlalu terburu-buru dan katanya pengesahan ini itu dinilai terlalu terburu-buru karena agar bisa berjalan beriringan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional yang akan diberlakukan pada Januari mendatang. Betul. Padahal kan revisi KUHP ini katanya belum memenuhi beberapa aspek begitu. Bagaimana menurut Abang sendiri nih sebagai praktisi hukum terkait hal tersebut? Artinya kalau istilahnya KUHP yang sudah dibuat tahun 2023 itu berlaku di Januari 2026 mendatang. Betul. Tapi dalam hal ini KUHP-nya tidak diperbarui, maka tidak akan mengalami kesinkronan. Oke. Maka dari itu buru-buru disahkan ya Bang? Bukan buru-buru, mungkin terkesan buru-buru. Terkesan buru-buru. Cuman dalam hal ini mungkin pembuat undang-undang mereka berpikir panjang sudah. Artinya ketika kita punya niat-niatan ataupun punya hal-hal yang sifatnya direncanakan ataupun dikehendaki oleh undang-undang, namun pada praktek pelaksanaannya nanti tidak imbang, ini akan sangat menyulitkan.
Oke baik Bang. Terakhir, apa harapannya nih Bang terhadap KUHP baru ini setelah disahkan pada 18 November kemarin ya? Anda sebagai praktisi hukum, Iya betul. bagaimana harapan dan implementasi dan juga dampak jangka panjang KUHP baru ini kepada masyarakat dan juga penegakan hukum di Indonesia Bang? Artinya kembali pada tujuan dari hukum itu sendiri yang mana mengutamakan pada aspek keadilan tentunya bagi para pihak, kemudian transparansi, akuntabel dan juga serta melindungi masyarakat secara menyeluruh. Artinya bukan sekedar memperkuat negara. Oke, berarti KUHP baru ini punya hal yang positif juga sebenarnya bagi publik ya Bang? Betul. Oke, terima kasih Bang, menarik pembahasan kita hari ini di Sapa Kalsel terkait gegap gempita KUHP baru ya Bang. Siap. Oke. Terima kasih. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan episode hari ini. Jangan lupa saksikan episode Sapa Kalsel lainnya di lain waktu. Terima kasih. Saya Aulia Tasya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.